Film dialogin dengan narasi tentang sebuah kerajaan narkoboy yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Leaksan. Setelah puluhan tahun menjadi pemasok narkoboy terbesar di Hong Kong, pada tahun 1942 polisi akhirnya bergerak untuk menyelamatkan negara dari krisis narkoboy. Leaksan ditahan seumur hidup di sebuah rumah sakit dengan harapan kerajaannya akan hancur perlahan. Leaksan memiliki dua orang anak, Lei Mendik dan si sulung yang merupakan buronan pengedar narkoboy, dan Lei Mutung, si bungsu yang terpelajar. Meskipun Leaksan ingin Mendik menjadi penerusnya, karena Mendik adalah buronan yang tidak diketahui keberadaannya, terpaksa Mutunglah yang menjadi penerusnya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan, para pengunjung dikejutkan oleh dua pria misterius yang tiba-tiba membantai warga sipil secara brutal. Mereka tidak pandang bulu, menghabisi semua termasuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan lansia. Tak lama kemudian, datang bala bantuan dari Biro Anti Narkotika yang dipimpin oleh seorang pria bernama Citak. Ia dan rekan-rekannya terlibat baku hantam dengan kedua penjahat tersebut dan berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Citat yang tidak ingin membiarkan satu penjahat lagi kabur, langsung mengejarnya. Setelah beberapa saat kemudian, ia berhasil menemukan dan menghabisi saat itu juga. Aksi tersebut menimbulkan kemacetan parah dan membuat seluruh rumah sakit penuh. Stok bandara menipis karena hampir seluruh warga yang terluka membutuhkannya. Masyarakat sangat khawatir akan adanya penembakan susulan. Di perjalanan menuju rumah sakit, Cita dan rekannya terlihat sedang membicarakan bisnis sampingan mereka di luar pekerjaan sebagai Biro Anti Narkotika. Ternyata keduanya memiliki usaha sampingan sebagai pengedar dan biasa memanfaatkan barang hasil penggeledahan. Pada tahun itu, hal seperti ini bukanlah hal yang aneh. Aparat sering bermain curang di belakang layar. Buset, sama kayak di Konoha nih coy. Di rumah sakit tempat Leaksan dirawat, terlibat banyak korban yang sedang diobati, juga aparat yang ikut mengamankan pelaku. Citat yang tak ingin masyarakat khawatir menjelaskan pada pihak berita bahwa kedua pelaku sudah dihabisi. Selesai diwawancara, Citat sengaja berpapasan dengan seorang pria yang terlihat putus asa. Pria itu berdiri di tengah keramaian korban. Rupa-rupanya ia telah memasang bom bunuh diri di dalam bajunya. Bom itu pun meledak. Pemerintah langsung menggelar rapat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu petugas Biro Intelijen menjelaskan bahwa penembakan tersebut adalah ulah dua orang gangster dari geng Wahing yang mengidap gangguan mental. Mendengar nama geng Wahing, Cita teringat salah satu intel Biro Narkotika bernama Mark yang hilang setelah memata-matai geng tersebut. Sebelum pengumuman di rumah sakit terjadi, operator panggilan darurat juga mendapat panggilan dari pria misterius. Dalam panggilan itu, pria tersebut hanya menyebutkan nama-nama yang ternyata merupakan nama samaran dari Mark sendiri. Karena fakta bahwa Leaksan berada di rumah sakit itu, mereka belum paham apakah aksi tersebut menargetkan atau tidak. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Leaksan ada di sana. Agar kasus ini segera diselesaikan, atasan polisi meminta salah seorang mantan kepala inspektur polisi untuk membantu Cita. Setelah rapat, Cita dan Pak Inspektur terlihat bersama Mutung. Mereka akan menggelar konferensi pers terkait pengeboman di rumah sakit. Pak Inspektur pun meminta Mutung agar tidak berbicara macam-macam tentang polisi, apalagi Leaksan yang juga menjadi korban. Jika Mutung membocorkan rahasia penahanan Leaksan, polisi tidak akan segan untuk menghancurkan perdagangan narkoboy milik perusahaan mereka. Setelah menyampaikan konferensi pers sesuai keinginan polisi, Mutung yang merasa stres dan lelah segera menemui istrinya bernama Xian. Ia tidak bermaksud melakukan hal yang tidak-tidak, melainkan melampiaskan amarah dengan memukul tembok menggunakan palu. Hal itu biasa dilakukan saat sedang banyak pikiran.
Di rumah, Cita terlihat sedang menghubungi bawahan Mutung bernama Paman Guai. Dari percakapan mereka terungkap bahwa keduanya sudah saling bekerja sama demi keuntungan masing-masing. Paman Guai memberitahu bahwa kiriman barang haram akan tiba di tempat biasa, dan ia menginginkan Cita membersihkan area itu dari pengawasan polisi. Di zona radioaktif tempat paket narkoba itu akan dikirim, terlihat seorang eksekutor elit bernama Ching yang diminta Paman Guai untuk menjaga paket tersebut. Berdasarkan informasi, Mandik sudah bersiap mencuri paket itu. Ching ditemani para rekannya bersiap di beberapa titik untuk menghadapi anak buah Mandik. Melihat kedatangan mobil dan kemunculan puluhan musuh, para eksekutor elit langsung melaksanakan aksinya. Meskipun kehilangan banyak rekan, Ching akhirnya berhasil mengamankan paket dan menyapu bersih seluruh anak buah Mandik. Paman Guai langsung memberitahu kabar keberhasilan itu kepada Mutung dan mengingatkan agar diperbaiki hubungan dengan Mandik. Bagaimanapun mereka adalah saudara. Setelah misi pengamanan paket, Ching kembali ke markas para eksekutor elit untuk mengambil barangnya. Setelah misi pengamanan paket, Ching kembali ke markas para eksekutor elit untuk mengambil bayarannya. Dari semua rekan-rekannya, Ching lebih dekat dengan Yip, seorang gadis yang usianya jauh lebih muda. Melihat kondisi Yip yang hampir tewas dalam misi tadi, Ching memintanya untuk meninggalkan pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lain yang lebih halal. Karena Yip masih ngeyel, Ching menenggelamkannya ke bak mandi sampai hampir kehabisan napas. Bukan tanpa alasan, itu sebagai pengingat bahwa dalam pekerjaan ini mereka tidak pandang bulu. Meski harus menghabisi teman sekalipun, selama itu menguntungkan, mereka akan melakukannya. Saat acara ulang tahun perusahaan, Xian menemui semua petinggi perusahaan untuk memberikan hadiah sekaligus memberitahu bahwa Mutung berencana membersihkan perusahaan dengan tidak menjual narkoboy lagi. Ia berharap mendapatkan dukungan penuh dari semua mereka. Keseriusan Mutung membersihkan nama perusahaan tidak main-main. Terbukti saat ia menyiksa salah satu anak buah yang kecolongan mabuk saat tamu mulai berdatangan. Pada saat ada kesempatan berbicara, Mutung mengumumkan bahwa ia akan menyumbang untuk membangun kembali rumah sakit. Hal itu semata-mata untuk membangun citra perusahaan di mata publik. Selesai berbicara, Mutung melihat Pak Inspektur Polisi turut hadir. Ia meminta izin agar Mandik bisa menghadiri pemakaman Leksan. Namun, Pak Inspektur langsung menolak dan malah meminta izin untuk menginterogasi Xian. Ketahui bahwa Mak adalah pasien Xian sebagai psikolog. Dalam interogasinya, Pak Inspektur tampak menyudutkan Xian seolah ia dan Mutunglah pelaku dari kasus ini. Hal itu membuat Xian merasa tidak nyaman. 警方怎么查案我不懂。 Selesai mengantarkan Xian, Mutung menemui mantan rekan kerja sang ayah yang merupakan ketua para eksekutor elit. Karena Mutung ingin membawa perusahaan ke jalur yang benar, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan perusahaan dengan mereka. Di keesokan harinya, Pak Inspektur yang masih mencari tahu tentang Mutung menemui seorang untuk menanyakan kabar terbaru. Sang bandar memberitahu bahwa Mutung hendak bekerja sama dengan mafia dari Italia sebagai pemasok barang haram. Citot yang merupakan rekannya di kepolisian juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dan benar saja, Mutung dan para mafia Italia tersebut satu meja dengan Citat. Di sana, Mutung meminta Citat untuk membocorkan siapa informan polisi yang menyamar di perusahaannya dengan imbalan yang sangat besar. Citat yang tergiur akhirnya membongkar penyamaran rekannya itu sendiri. Dengan satu lirikan mata, Mutung mengerti siapa yang dimaksud. Ia pun menyuruh Citat menggantikannya bermain judi dengan alasan ada acara lain yang menunggu.
Tepat setelah Mutung pergi, Cita dan anak buah Mutung mulai bergerak mengikuti kemanapun si informan pergi. Si informan akhirnya mendapat serangan. Meski ia mengaku memiliki keluarga, Citat sama sekali tidak peduli. Tanpa rasa bersalah, Cita pulang ke rumah setelah menghabisi rekannya itu sendiri. Beberapa menit setelah tertidur, ia dihubungi rekannya terkait Mutung yang menghentikan penjualan obat. Banyak pecandu marah bahkan menghancurkan apotek demi mendapatkan obat. Cita rupa-rupanya memiliki simpanan obat, tetapi ia tidak bisa menjualnya dengan bebas karena ia seorang polisi. Ia pun kembali mendatangi Mutung untuk bernegosiasi. Ia merelakan bagiannya dipotong asal Mutung mau menjual barangnya lagi. Karena jika tidak, Cita tidak akan bisa mengeluarkan simpanannya sendiri. Mendengar hal itu, Mutung sangat muak. Ternyata kejadian semalam hanya untuk menguji apakah Cita serakah atau tidak, guna menentukan kelayakannya sebagai rekan bisnis. Setelah pertemuan dengan Mutung, Cita mendapatkan laporan bahwa intel mereka menemukan simpanan barang haram di satu gedung. Padahal simpanan itu sebenarnya miliknya sendiri. Namun tersebut dilakukan oleh Mutung yang mengambil langkah tegas melaporkan lokasi obat milik Cita kepada polisi. Sebagai biro anti narkoboy, Cita tidak bisa berbuat apa-apa selain ikut melakukan penggerebekan dan menyita barang tersebut. Agar barang itu tidak jatuh ke tangan orang lain, ia mengambil alih komando untuk mengamankan barang tersebut. Di sebuah bangunan mirip apartemen, pasukan Cita bersiap menghancurkan obat terlarang sekaligus menghabisi semua orang di sana. Terjadilah bentrok antara dua kubu. Mereka saling tembak tanpa sayang nyawa. Di tengah aksi yang menegangkan, Citat yang tidak ingin barang disita oleh anak buahnya sendiri pergi mengamankan obatnya itu lebih dahulu. Setelah Cita tewas, Pak Inspektur dan pasukan yang tersisa langsung kembali ke markas. Di sebuah penjara pribadi milik perusahaan Mutung, Paman Goy sedang menjenguk seorang tahanan. Ternyata itu adalah Mandik. Selama ini Mandik tidak kabur kemana-mana, melainkan ditahan oleh Goy tanpa pengetahuan siapapun. Kedatangan Guai bukan karena rindu, melainkan ingin agar Mandik mengambil alih bisnis peninggalan orang tuanya. Karena jika jatuh ke tangan Mutung, kehancuran yang akan mereka dapatkan. Mandik, 我会全力协助。但如果你还是调转枪口， Di tempat lain, Jing sedang membahas sebuah kontrak bernilai jutaan. Masalahnya, ada dua kontrak berbeda dari dua kubu yang berlawanan. Itu berarti jika mereka mengambil kedua kontrak, besar kemungkinan mereka akan menjadi musuh ketika di lapangan. Jing tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Semua orang di sana tetap berniat mengambil salah satu kontrak, meski harus menjadi musuh sekalipun. Imbalan yang besar cukup untuk menutupi itu semua. Sesuai pembicaraan mereka semalam di meja makan, Cing, Yip, dan si botak tampak berkumpul di sebuah minimarket. Tanpa banyak kincong lagi, mereka langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah mengalahkan Yip dan si botak, di tempat lain, kakak beradik Mandik dan Mutung akhirnya bisa bertemu kembali dalam rangka pemakaman ayah mereka. Namun siapa sangka, bukannya menghormati ayah yang sudah berpulang, Mandik malah melakukan hal tercela.
Ia menggambar foto ayah menggunakan air seni. Mutung tidak peduli dan mulai menjelaskan alasan pertemuan mereka. Ia ingin memberikan tahta kepada Mandik dengan satu syarat, membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Meski tahta sudah aman di tangan Mandik, ia tetap ingin melanjutkan jejak sang ayah untuk berbisnis secara ilegal. Ia meminta Mutung untuk berjalan di jalannya masing-masing, tidak saling mengganggu agar mereka bisa dapat keuntungan lebih besar. 正反都是我们李家赚钱。 Karena niat awal Mutung adalah menghapuskan barang haram dari dunia, ia tentu tidak bisa menyetujui hal tersebut. Menganggap percakapan tidak akan membuahkan hasil, Mutung memberikan sepucuk pisau kepada Mandik. Daripada terlibat perang saudara karena perbedaan ideologi, kematian akan menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka. 我今天让你学。 Tanpa kedua saudara itu sadari, puluhan polisi sudah berada di luar untuk menghabisi mereka. Ching yang baru saja selesai dengan kedua rekannya tadi bergabung dan menyamar menjadi polisi, ia bermisi untuk menggagalkan pembunuhan Mandik dan Mutung, serta menyelamatkan salah satu dari mereka. Satu lawan banyak tentu tidak mudah, apalagi tempat pertarungan sempit. Ching yang memiliki keterbatasan akhirnya tewas karena polisi main keroyok. Ia dihabisi oleh Pak Inspektur yang muncul entah dari mana. Setelah urusan di luar, Pak Inspektur memasuki tempat pertemuan kakak beradik itu dan langsung menghabisi mereka saat itu juga. Tidak selesai sampai di sana, Pak Inspektur pergi menemui Xian untuk mengabarkan kematian suaminya. Ia memperingatkan Xian agar tidak bertindak macam-macam lagi. Jika Xian akan mengambil keputusan yang salah, Pak Inspektur tidak akan segan untuk menghabisi nyawanya. 乔岩可以做主的，就剩下你一个人。 Di sebuah restoran, saat Xian sedang makan malam, tiba-tiba restoran itu hancur akibat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Tak lama kemudian, Xian dihubungi oleh Guai. Ternyata Guai adalah dalang di balik semua kerusuhan yang terjadi. Pembunuhan Leksan, pengeboman rumah sakit, hingga penghabisan informan dan citat polisi korup itu. Semua itu bertujuan agar Guai bisa menguasai perusahaan yang ditinggalkan oleh Leksan. Dan film pun berakhir.